Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alia Nabila Daulaye dan teman saya Dela Aulia. Di sini kami akan menjelaskan beberapa jurnal tentang yang membahas bawang bata. Baik, di sini saya akan menjelaskan itu dengan judul uji aktivitas antibakteri ekstra metanol daun bawang bata atau Allium echinus genon terhadap Strophococcus muntas dan Bacillus cereus sebagai bakteri gram positif, yang dimana patogennya itu Strophococcus muntas dan Bacillus cereus yang memiliki konsentrasi dan zona hambatnya itu 0,8%, 1,66%, 2,5%, dan pada Strophococcus itu dia memiliki 25, 10,5 dan 12,7 itu mm atau zona hambatnya. Dan konsentrasi pada Bacillus cereus itu 0,88%, 1,66%, dan 2,5%. Itu zona hambatnya itu 10, 12, 4, 12, dan 2 mm. Di mana kesimpulan dari hasil penelitian itu dilakukan terhadap daun batak dapat disimpulkan untuk uji aktivitas antimikroba ekstra metanol daun batak dengan metode difusi agar. Dengan metode difusi agar itu zona hambatnya Strophococcus muntas konsentrasi ekstra berturut-turut, di mana zona hambat semakin besar terjadi penurunan akan konsentrasi 2,5%, tetapi masih memiliki daya hambat sehingga efektif untuk dikembangkan sebagai zat antimikroba. Selanjutnya, yang kedua itu screening fitokimia dan uji antibakteri ester etanol daun bata atau Allium echinus genon terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli, di mana mereka memiliki patogen itu Staphylococcus aureus dan Escherichia coli yang memiliki konsentrasi dan zona hambat 10% dan 50%. Pada konsentrasi Staphylococcus aureus dia itu 200 mg atau mili dengan 158,16 mm, dan pada konsentrasi Escherichia coli itu 200 mg atau mili 15,5 mm, di mana hasil screening fitokimia menunjukkan adanya senyawa metabolit sekunder yaitu flavonoid, tannin, saponin, dan steroid, alkaloid, dan glukosa. Dari hasil uji aktivitas ekstra etanol daun bawang bata diperoleh daerah hambat yang efektif terkecil pada konsentrasi 200 mg atau mili dengan sebesar 15,5 mm, yaitu pada terhadap bakteri Escherichia coli. Pada bakteri Staphylococcus aureus daerah hambat efektif terkecil pada konsentrasi 200 mg atau mili sebesar 18,16 mm. Selanjutnya yang ketiga itu uji antibakteri menggunakan Flaruc arcuades dari 3 variasi ekstra daun bawang bata atau Allium echinus genon, di mana ekstra yang digunakan itu patogennya itu Salmonella typhi dan konsentrasinya itu 0,88%, 1,66%, 2,5% dengan zona hambat 11, 1, 11, 9, 13, dan 3 mm. Terus dapat disimpulkan bahwa ketiga ekstra daun bawang bata tersebut dapat dikembangkan secara zat antimikroba, di mana yang paling kuat zona hambat dengan konsentrasi yang sama terdapat pada residu ekstra etin asetat yang diikuti oleh ekstra metanol yang terakhir. Ekstra etin asetat daun bata adalah bakteri yang menyebabkan keracunan makanan atau Staphylococcus muntas. Mana dari hasil ini penelitian itu dilakukan terhadap daun bawang bata dapat disimpulkan untuk uji aktivitas antibakteri menggunakan difusi agar dengan konsentrasi yang sama 0,25% yang diperoleh diameter zona hambat dari ester metanol dan etil asetat total serta residu ekstra atau asetat. Terus selanjutnya yang ada uji aktivitas antibakterial Staphylococcus muntas pada ekstrak etanol 70% daun bawang bata atau Allium echinus genon yang berdasarkan KHM dan KBM atau in vitro.
di mana patogen yang digunakan itu Streptococcus montas dan konsentrasi dan zona hambatnya itu 70%, 0,78, 50% dan 680 kurang lebih 0,10 mm sampai dengan 10,93 kurang lebih itu 0,40 mm. Dimana dari hasil uji itu aktivitas antibakteri menunjukkan bahwa Streptococcus montas pada ekstrak etanol 70% daun bawang batak memiliki sifat yang efektivitas antibakteri yang mampu menghambat bakteri Streptococcus montas dengan kadar konsentrasi ekstra etanol 70% itu. Selanjutnya itu ada uji antimikroba ekstra bawang batak atau Allium chinensis Gened terhadap diameter zona hambat bakteri Escherichia coli dan Salmonella typhi, di mana patogennya itu kan tadi Escherichia coli dan Salmonella typhi, di mana orang itu bakteri ini masing-masing konsentrasi dan zona hambatnya itu 12,5%, 25%, 50% dan 75%. Tetapi berbeda dengan zona hambatnya. Kalau Escherichia coli itu 20,83 mm, kalau Salmonella itu 20,73 mm. Dari hasil yang tadi dapat diperlakukan yaitu persen konsentrasi dari 12,5%, 25%, 50% dan 75% itu dan pelarut etil atau asetat etanol 70% dan metanol yang terdapat pada dua yang semakin besar konsentrasi ekstra maka semakin besar pula diameter zona hambat yang terbentuk yang dimiliki aktivitas antibakteri terhadap Salmonella typhi itu. Jadi jika semakin besar semakin besar ekstra yang digunakan maka zona hambatnya itu maka semakin besar. Yang terakhir itu uji aktivitas antibakteri ekstra etanol daun batak atau Allium chinensis atau Chinensis Gened terhadap bakteri Propionibacter agnes, Streptococcus aureus dan Escherichia coli dan Salmonella typhi, di mana patogen ini menggunakan konsentrasi dan zona hambatnya itu 40%, 60%, 80%, di mana zona hambat itu 19,5 mm, 10 mm, 15,5 mm dan 16,1 mm. Dari yang tadi konsentrasi itu dapat pengukuran aktivitas antibakteri menunjukkan bahwa semua konsentrasi mempunyai aktivitas antibakteri, di mana aktivitas antibakteri ini tertinggi pada konsentrasi 80% yang mempunyai daya antibakteri maksimum dengan rata-rata zona hambat 11,5 mm. Terus dimana dari konsentrasi tadi, jika konsentrasi makin banyak, dia zona hambatnya itu pun semakin banyak. Saya adalah Aulia. Di sini saya akan menyambung pemaparan dari teman saya mengenai bawang batak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang umbi-umbiannya, yaitu atau buah dari bawang batak sendiri. Nah, di mana bawang batak sendiri yang kita kenal adalah tumbuhan yang banyak kita temukan di daerah Sumatera. Nah, ternyata tumbuhan bawang batak ini banyak mengandung manfaat dan dapat menghambat berbagai macam bakteri. Nah, misalnya itu seperti jamur, bakteri Streptococcus aureus. Nah, kalau jamurnya itu misalnya kayak Candida albicans. Nah, yang pertama itu ada jurnal yang menjelaskan tentang formulasi of solid soft from the ethanol extract of the Batak Union as fungal Candida albicans. Nah, jadi dalam pembuatan sabun padat ini si peneliti ini menambahkan ekstrak dari bawang batak di mana berfungsi sebagai anti jamur yang penghambat Candida albicans. Nah, di sini peneliti menggunakan ekstraknya itu 15%, 20%, 25%. Nah, ternyata yang paling efektif itu adalah di ekstrak 25% yang menghasilkan zona hambat 15,35 mm. Nah, selanjutnya di jurnal kedua ada
Uji efektivitas ekstrak etanol bawang bata terhadap keputihan yang berlebih pada wanita di usia subur. Nah, di sini peneliti juga menambahkan ekstrak etanol bawang bata, di mana untuk menghindari jamur atau keputihan yang umumnya dialami oleh wanita. Nah, keputihan ini umumnya disebabkan oleh Candida albicans. Di sini peneliti juga meletakkan atau menambahkan beberapa percobaan. Yang pertama itu ada 15%, 20%, dan 25%. Nah, di mana pada 15% sendiri menghasilkan 12,13 mm, nah 20% itu di 13,62 mm, dan di 25% itu zona hambatnya 14,31%. Nah, jadi dapat disimpulkan dari jurnal ini bahwa ekstrak yang berpengaruh itu adalah di 25%. Nah, selanjutnya ada jurnal yang menjelaskan tentang formulasi of liquid soap ethanol extract from Batak Union as antifungi against Candida albicans. Nah, jika tadi sabun padat, nah sekarang ini dia membuat sabun cair dengan menambahkan ekstrak bawang bata. Nah, ternyata setelah diuji dari ekstrak 1%, 5%, dan 10% didapat bahwasanya yang paling efektif adalah 10%, di mana menghasilkan zona hambat 23,67 mm. Nah, di jurnal selanjutnya ada antibacterial activity testing of bata atau Allium sinus gidon left ethanol extract again the bacteria Propinium bacterium acnes, Staphylococcus, Escherichia coli, dan Salmonella typhi. Nah, di mana didapat hasil yang paling efektif di antara 40, 60, dan 80%. Ternyata yang paling efektif adalah 80%. Di mana menghasilkan zona hambat untuk Propinium bacterium acnes itu 11,5 mm, untuk Streptococcus aureus itu 10 mm, untuk Escherichia coli itu 15,5 mm, dan Salmonella typhi itu 16,1 mm. Nah, di jurnal selanjutnya yakni antibacterial and antibody activity of ethanol extract of Bata Union bulbs against Streptococcus mutans dan Enterococcus faecalis didapat yang paling besar zona hambatnya di 50%, yakni untuk Streptococcus mutans 24,66 mm dan E. faecalis 0,75 mm. Nah, selanjutnya ada effect of extract and flow of Bata Union on the number Escherichia coli colony in broiler. Nah, ternyata yang paling efektif adalah di ulangan ketiga, yakni zona hambatnya 11,2 mm. Di jurnal selanjutnya ada umbi bawang bata atau Allium sinus gidon terhadap methicillin resistant Staphylococcus aureus. Nah, pada kadar 50% dan 100%, ternyata yang paling efektif adalah 100%, yakni didapat zona hambat 10,545 mm. Nah, di jurnal selanjutnya ada uji antimikroba ekstrak bawang bata atau Allium sinus gidon terhadap diameter zona hambat bakteri Escherichia coli dan Salmonella typhi. Nah, ternyata pada konsentrasi 75% yang paling efektif, yakni dapat menghambat Escherichia coli sebesar 20,38 mm, Salmonella typhi 20,73 mm. Sedangkan untuk 12,5% dan 50%, kadar tersebut tidak efektif menghambat.